Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Bapak Ibu siap dilawat oleh Tuhan pada pagi hari ini? Yang bersemangat, siap dilawat oleh Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau hadir tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan kami yang agung dan mulia. Pagi hari ini kami merindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan tercurah bagi seluruh kami, jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan dilawat oleh Engkau. Kami rindu Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau layak disembah Yesus. Terpujilah Yesus, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu tercurah bagi kami. Yesus Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari sembah Dia, bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab Yesus layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pagi hari ini tercurah. Haleluya. Mengalir Tuhan, kami
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selawat-Mu tercurah pagi hari ini Tuhan. Lawan setiap jemaat-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian. Syukur Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita memuji sungguh di hadapan Tuhan. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya
kami mau datang dengan penuh kerinduan kepada Engkau Tuhan. Kami mau membawa pujian kami dari hati kami yang terdalam Tuhan. Haleluya, biar pagi hari ini kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kami siap dilawat oleh Engkau ya Roh Kudus. Kami mau buka hati kami. Kami mau lebih lagi Tuhan merasakan kuasa lawatan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Lawatan-Mu. Haleluya Yesus. Mengalir Tuhan. Buka hati-Mu. Mari sembah Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Yesus. Terpujilah. Terpujilah. Yesus. Lawat kami di dalam nama Yesus. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Bakar kami dengan api Roh-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kau sangat baik. Haleluya. Terpujilah. Haleluya. Puaskan kami dengan hadirat-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Engkau melawat di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Pada pagi hari ini Engkau sudah memuaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu tinggal dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan hidup biasa-biasa saja, tapi kami mau menjadi umat-Mu yang luar biasa. Karena hadirat-Mu, Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa lawatan-Mu Tuhan boleh tetap memampukan kami untuk kami terus Tuhan setia. Untuk kami terus menyala-nyala bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini udah pada sarapan belum? Amin. Ada yang udah, ada yang belum. Yang lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh kasih tos dulu lah kanan kirinya. Anda luar biasa hari ini. Haleluya.
Yesus baik buat kamu dan saya. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan karena Tuhan Yesus itu begitu baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersama-sama katakan, hey, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Hey, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Hey, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, Dia yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Meskipun kami datang dengan berbagai permasalahan dalam hidup kami, masalah kesehatan, masalah ekonomi, rumah tangga Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Dan pagi hari ini pujian penyembahan kami tidak didasari oleh keadaan kami. Tapi kami mau memandang Yesus, Allah kami yang dahsyat. Kau juru selamat kami Tuhan, perlindungan kami. Dan Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Masa depan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
Biar kiranya pagi hari Tuhan boleh menemukan setiap hati kita yang menyembah dalam kebenaran. Biar kiranya Tuhan menemukan setiap kita pagi hari ini boleh datang membawa korban syukur yang terbaik bagi Dia. Kehadiran kita di rumahnya pagi hari ini kiranya menyenangkan hati Tuhan. Mari datang merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada juru selamat di luar Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Dia mengorbankan segalanya karena Dia sungguh mengasihi kita semua. Dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Pagi hari ini biar kiranya Dia menemukan hati kita dengan penuh pujian ucapan syukur. Karena telah menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik. Kiranya Tuhan boleh menemukan hati yang menyembah Yesus. Amin. Glory, kami memuji nama-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan menemukan pagi hari ini hati saudara yang penuh dengan ucapan syukur. Biarkan dia saat ini Yesus Kristus menemukan hati yang selalu bersyukur pada Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan kita Yesus menemukan hati yang menyembah Dia dan itu menyukakannya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Glory. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Agungkan namanya bagi hari ini. Dia layak menerima pujian. Glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Kaulah segalanya Tuhan. Glory, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kaulah segalanya. Glory, jemaat-Mu memuji nama-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Pagi hari Kau menemukan setiap hati jemaat-Mu bersyukur padamu. Pagi hari ini Kau menemukan jemaat-Mu sedang menyembah-Mu dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Glory. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Ingin sekali lagi Yesus Engkau juru selamat. Amin. Juru selamatku dalam janji-Mu. Amin. Glory. Kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap berkat-berkat terbaik yang Tuhan sudah curahkan dan sediakan bagi kami. Terlebih pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu Tuhan. Mensyukuri atas setiap karya terbaik-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai di dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan pelayanan kami. Kami bersyukur buat campur tangan kuasa Tuhan di dalam kami menjalankan setiap kehidupan kami. Kami boleh mendapatkan kekuatan baru, kami boleh menerima pemulihan, kami boleh menerima penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat boleh dibuat berhasil. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan dan kasih-Mu. Terlebih pagi hari ini Tuhan mengizinkan untuk kami boleh kembali Tuhan bersekutu dengan tubuh Kristus, bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Kami mengucap syukur. Dan jika sebentar kami akan kembali Tuhan belajar firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, memberkati kami, dan kiranya hidup kami boleh mengalami perubahan karena kuasa perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya baru melihat dari depan menyambut tamu yang dari jauh. Perusahaan PT MAP ini Bapak Robert sekeluarga, selamat datang. Kalau boleh tahu dari kebun jam berapa ini Pak? Jam 6. Wah luar biasa. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Hati yang Baru. Ya. Masih dalam perikop pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu, saya menemukan ada poin yang luar biasa dalam hidup kita ketika kita mau meresponi setiap kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Baik dalam diri kita maupun juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih membawa pujian kemuliaan Tuhan. Ya. Memang inilah yang Tuhan rencanakan di dalam panggilan hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa yang luar biasa pada masa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, di mana ada beberapa kunjungan warga dari beberapa negara lain tersebar di beberapa wilayah, mungkin sekitar ada belasan negeri orang-orang berkunjung ke Israel untuk mereka mengadakan upacara keagamaan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 8 sampai 11, kurang lebih ada 11-an ada belasan dari daerah-daerah yang cukup jauh Ada yang dari Parsia, Media, Elam, terus Yudea, ada yang dari Pamfilia, daerah Mesir dan sebagainya. Mereka berkumpul merupakan sebuah upacara tahunan Bapak Ibu. Namun ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada saat mereka berkumpul ini ada sebuah kejadian yang luar biasa, di mana janji Yesus Kristus itu tergenapi.
pencurahan Roh Kudus terjadi Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Mereka menyaksikan akannya fenomena yang luar biasa. Ya, di Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus mereka kepenuhan Roh Kudus. Namun yang uniknya Bapak Ibu, orang-orang ini mereka heran dan mengatakan bahwa orang-orang pengikut Kristus yang kepenuhan Roh Kudus ini sedang mabuk. Ya, mereka ini sedang pada mabuk, ini pada payah ini. Tetapi Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa mereka ini tidak sedang mabuk, tapi mereka ini menerima apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi, yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus. Nah sebenarnya Bapak Ibu ketika kita mendengar firman Tuhan memang seharusnya seyogianya ada sebuah respon yang sangat baik ya terhadap firman Tuhan itu. Firman Tuhan tadi berkata di dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya, orang-orang yang menerima khotbah dari Rasul Paulus, mereka ya ada sebuah respon, ada tanggapan diri mereka yang sudah mendengar firman Tuhan, yaitu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini ada sebuah respon dari kebenaran firman Allah yang memang Allah harapkan supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan ada respon yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, ya tidak semua orang bisa meresponi terhadap kebenaran firman Tuhan. Bagi kita orang percaya bahwa firman Tuhan itu sangat berarti, sangat penting. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Amin. Jadi sudah seyogianya ketika kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, respon kita adalah terima dengan sepenuh hati. Firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam ayat ini memberikan sebuah makna yang sangat luar biasa. Di mana firman Tuhan ini sangat penting, kebutuhan utama manusia. Mungkin dalam hidup kita Bapak Ibu nggak tahu, kita punya sebuah pandangan berbeda ya. Apa yang paling utama dalam hidup ini? Mungkin ada yang mengatakan, Pak, uang Pak. Uang itu utama buat saya. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Setiap kita perlu uang. Benar ya? Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu, oke, kalau memang uang itu segalanya, penting dalam hidup kita. Tetapi tolong dibawa sebuah pemikiran bahwa firman Allah ini lebih utama daripada uang. Apa yang menjadi utama dalam hidup kita. Bisa mengerti ya? Kalau saya menganggap bahwa uang ini segalanya, tempatkan bahwa firman Tuhan ini lebih utama daripada apa yang paling penting dalam hidup kita. Ini yang dimaksud dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita di dalam iman kepercayaan, ya, iman dalam Tuhan Yesus menyadari dunia ini adalah dalam kondisi gelap. Kita nggak bisa hidup dengan terang pemikiran kita, pemahaman kita. Kita perlu terang firman Allah. Kita nggak bisa memahami dunia ini hanya dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Kita perlu yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang akan menuntun setiap kaki kita, menerangi setiap jalan kita. Supaya apa? Kita tidak tersesat, kita tidak jatuh. Banyak sekali manipulasi, tipuan-tipuan yang mungkin kita bisa temukan sekarang ini. Ya bagaimana keadaan dunia ini begitu mengerikan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terimalah setiap pesan firman Tuhan dengan sikap hati yang haus dan lapar. Kenapa? Karena firman Tuhan yang pertama itu pelita, terang. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita melakukan aktivitas nggak mungkin bisa melakukan aktivitas dalam kegelapan. Mungkin kita akan meraba-raba, mengambil kunci, salah kunci. Harusnya kunci 12 yang diambil kunci 10. Ya. Mungkin juga nggak bisa bekerja, saya percaya deh. Kita kalau melakukan aktivitas di kegelapan nggak bisa. Orang jualan pun juga demikian. Uangnya 5.000, mau kembali 2.000, ketukar 20.000 saudara. Oleh sebab itu kita perlu terang.
Jadi respon kita menanggapi firman Tuhan, mari kita buka hati kita ya untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan sikap yang benar, karena firman Tuhan adalah terang pelita dan itu menjadi sebuah kebutuhan yang paling utama ya, di samping kebutuhan utama atau fokus hidup kita yang penting. Firman Tuhan adalah yang paling utama. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita harus menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab, dalam terjemahan masa kini Bapak Ibu. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu apa? Pengertian untuk mendapatkan keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan itu akan memberikan kita iman untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Firman Allah akan membimbing kita, akan membangun iman yang kuat bahwa Yesuslah satu-satunya keselamatan. Ayat 16. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Kenapa saya harus terima firman Tuhan yang terbaik dalam hidup saya? Karena firman Tuhan itu diilhami oleh Allah. Bukan ilham dari Rasul Paulus, Petrus atau manusia, tidak. Tapi kuasa Roh Kudus yang mengilhami mereka. Dan mereka akhirnya catat itu semua dan dibukukan dalam bentuk Alkitab yang Bapak Ibu bisa baca. Kenapa kita harus terima itu? Ya karena itu adalah perkataan Allah yang ditulis dalam bentuk huruf-huruf manusia. Dan berguna untuk mengajar yang benar. Kenapa kita harus memiliki respon yang sangat baik terhadap firman Tuhan? Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan yang keliru. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan yang salah. Firman Tuhan mengajarkan kehidupan yang kekal. Amin. Kalau kita bisa menerima informasi-informasi hari-hari ini di dalam hidup kita, harusnya lebih lagi firman Tuhan ini yang memberikan kehidupan kekal Bapak Ibu. Kita buka seluas-luasnya, hidup saya dipenuhi dengan firman Allah. Karena firman Tuhan inilah yang memberikan saya iman yang kuat, yang memberikan saya, mengajarkan saya, membimbing kepada kehidupan yang kekal. Kemudian selanjutnya, untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi firman Tuhan ini sangat penting sekali buat kebutuhan manusia. Kalau peduli terhadap kerajaan surga, kita harus bisa memperlakukan firman Tuhan itu dengan bijaksana. Amin. Bapak Ibu yang peduli akan keselamatan kita, mari kita perlu waspada, hati-hati ketika menerima firman Tuhan. Perlakukan firman Tuhan ini dengan bijaksana. Karena firman Tuhan ini, firman yang dikatakan tadi akan menuntun kita kepada keselamatan. Jadi tanpa firman Tuhan orang tidak akan pernah bisa menuju kepada keselamatan. Firman Tuhan yang akan membimbing manusia itu. Yang memiliki iman, tetap percaya sampai di garis akhir kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki respon yang benar terhadap firman Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, sebelumnya ya dari kisah ini Tuhan Yesus juga sudah pernah mengajarkan bagaimana respon. Ya ada 4 respon manusia terhadap firman Tuhan. Memang harapan Allah adalah manusia bisa meresponi dengan baik. Tetapi Tuhan Yesus sudah pernah ingatkan kepada setiap kita para pendengarnya. Ada kurang lebih 4 respon manusia terhadap firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 4. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang pertama ada orang yang memiliki tanggapan atau respon terhadap firman Tuhan yang Yesus ajarkan, yaitu orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan. Ketika datang beribadah, mata mungkin boleh ke depan, memperhatikan Bapak Pendeta.
Tapi ternyata telinganya ini Bapak Ibu, nggak tahu dari rumah ada tisunya, belum dilepas. Jadi masuknya sedikit sekali, sampai di sini sudah lain. Datang ibadah, iya saya datang. Tetapi minta maaf Pak, firman Tuhan sudah saya sering dengar itu Pak. Di tempat lain, bahkan di YouTube Pak, saya sudah putar berkali-kali. Jadi firman Tuhan yang Bapak sampaikan itu awalnya begini Pak, nanti poinnya begini, endingnya begini Pak, saya sudah tahu. Ada akhirnya mengakibatkan dia, sudahlah saya nggak percaya, apalagi dalam pergumulan saya tidak terbukti Pak. Perkataan firman Tuhan itu. Dan akhirnya ketika mendengar firman Tuhan dia mengabaikan saja. Seperti ya orang jualan obat. Orang-orang Kristen mendengar firman Tuhan seperti mereka mendengar orang jualan obat di pasar. Biarkan saja ngomong apa. Dan ini sungguh mengerikan. Firman Tuhan ini adalah yang memberikan kehidupan manusia. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa firman Tuhan ini sebagai benih. Ya, benih yang subur, ya, yang super. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Dia nggak percaya Bapak Ibu akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan tidak masuk, tidak bertumbuh dalam hidupnya, dirampok habis. Dia hanya orang Kristen secara legalitas, tapi di dalam dirinya tidak ada Kristen, tidak ada firman Tuhan. Sungguh mengenaskan sekali. Saudara bisa melihat bagaimana nasibnya. Jelas tidak akan berkemenangan. Hidupnya tetap terus akan diperbudak oleh dosa. Ya bagaimana, karena tidak ada firman Tuhan, habis. Firman Tuhan disampaikan tapi dia nggak percaya, nggak ada tempat sedikit pun untuk firman Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen yang model seperti ini akhirnya apa? Ya, dia tidak akan berkemenangan di dalam hidupnya. Tidak ada kekuatan firman Tuhan. Ini respon pertama ya yang Yesus sampaikan. Respon yang kedua, ada tanggapan yang kedua tentang firman Tuhan ketika disampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, masih di poin pertama Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang poin yang pertama bagian di mana benih itu disampaikan orang tidak percaya, karena modelnya ini adalah orang yang melihat dulu baru percaya. Sementara di dalam iman kekristenan yang mendahului ya hidup kita ini adalah iman dulu, percaya dulu. Amin. Kita percaya dulu, baru nanti Tuhan akan tunjukkan buktinya itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mari kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekarang poin yang kedua, tanggapan respon yang kedua. Bagaimana firman Tuhan disampaikan dan ada orang-orang yang memiliki respon seperti ini. Orang-orang yang menerima firman Tuhan namun tidak berakar. Ya. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 5 sampai ke 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ada orang-orang yang mendengar firman Tuhan diterimanya Bapak Ibu. Tetapi tidak mengizinkan bahwa benih firman Tuhan tadi itu memproses hidupnya. Dia tidak menyediakan waktu terbaik untuk menguji setiap firman Tuhan yang sudah didengarnya. Dia tidak menggali kembali firman Tuhan yang sudah didengarnya. Dia hanya dengar sudah sampai hari Minggu. Di dalam praktek hidupnya dilupakan. Dan ini yang terjadi apa? Ketika ada badai persoalan hidup, dia akan layu. Kenapa? Karena benih tadi tidak menghasilkan akar di dalam hidupnya. Dan ini pun juga sama halnya dalam setiap pohon ya, tumbuhan.
Saya percaya bahwa Bapak Ibu sangat mengerti kalau pohon tidak ada akarnya, itu bisa hidup enggak? Bisa hidup enggak Bapak Ibu? Tidak. Beberapa hari yang lalu ya saya memperhatikan cara menanam daun pre yang benar. Minta maaf Bapak Ibu, enggak tahu saya benar apa salah. Tetapi setelah saya coba menanam daun pre yang benar itu adalah sore hari. Benar Bu Kartingge? Sore hari, ya. Kenapa ketika kalau pagi hari saya praktekkan Bapak Ibu saya tanam pagi itu, besoknya satu hari saya lihat besoknya layu saudara. Layu. Karena nanti dulu ya. Yang kedua ketika saya nanamnya sore hari jam 4 jam 5, saya lihat besoknya selisih satu hari tetap seger. Nah saya memberikan kesimpulan seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah sepanjang hari, dia ini sudah mengisi tubuhnya dengan makanan yang sudah diserap dari matahari tadi, dia menyerap makanan yang ada di tanah tadi. Makanya saya ambil sore, saya tanam, dia masih bisa bertahan. Tetapi ketika saya menanamnya itu ngambilnya pagi jam 6, jam 7, dia belum sempat ngisi tubuhnya itu dengan nutrisi dari tanah. Ketika saya pindah, layu saudara. Dan yang paling parah, saya temukan seringkali memang pertama itu kayak hijau, tetapi lama-lama dia kuning. Saya angkat begini, sangat ringan sekali. Tidak ada akarnya. Setiap tumbuhan itu kalau mau berkembang, akarnya itu benar harus terus berkembang, ya harus terus bertumbuh, semakin kuat. Dan saya percaya itu akan menopang tumbuhannya nanti akan bisa menjadi besar. Dan saya praktekkan itu puji Tuhan beberapa kali ini, saya 3 kali sudah dalam beberapa minggu ini menyebar benih yang baru berhasil saudara. Dan akhirnya apa? Kalau saya tanamnya sore itu keluar ya cepat keluar akarnya. Dan akhirnya membuat pohon tadi Bapak Ibu tetap kelihatan hijau meskipun kena panas. Baru saya tanam, tidak ada yang layu. Nah firman Tuhan pada pagi hari ini berkenaan dengan poin yang kedua, orang-orang yang menerima firman Tuhan namun tidak berakar. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang ketika mendengar firman Tuhan, mari kita terus ya, kita pelajari firman Tuhan, kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Sehingga itu boleh berkembang, bertumbuh, ya, sehingga kita boleh berakar di dalam Tuhan. Sehingga ketika matahari terbit, kita tidak layu, amin. Kita tetap kuat, kita tidak kering ya Bapak Ibu, karena akar kita ini terus ke bawah mengambil makanan sumber mata air. Meskipun panas di atasnya panas Bapak Ibu, tapi akarnya kuat. Pohon ini tadi tetap dia warnanya tetap hijau. Ini tanggapan yang kedua. Sekarang tanggapan yang ketiga, bagaimana orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, Matius pasal 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Model yang ketiga, orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, ya, orang-orang yang menerima firman Tuhan namun tidak menjadikannya sebagai sumber dasar hidupnya. Jadi pada poin yang ketiga Bapak Ibu, ada orang-orang yang mereka ini mendengar firman Tuhan tetapi tidak menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan mereka. Kita akan melihat ya di dalam Markus pasal yang keempat ayat 18 sampai 19 supaya lebih jelas pada poin ketiga ini. Tentang benih ini yang jatuh di antara rumput berduri. Rumput berduri menggambarkan orang-orang yang sudah mendengarkan ajaran Tuhan, tetapi mereka khawatir tentang persoalan hidup sehari-hari di dunia ini. Mereka lebih mengutamakan kekayaan dan menyibukkan diri dengan mengejar hal-hal duniawi. Semua keinginan itu seperti rumput berduri yang menghimpit ajaran Tuhan, sehingga tidak menghasilkan apapun dalam hidup mereka. Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam Matius pasal 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin yang ketiga, ada sebuah respon tanggapan orang mendengar firman Tuhan. Mereka masih ragu-ragu terhadap firman Tuhan dan tidak menjadikan firman Tuhan, yes ini solusinya, ini jawaban hidupku. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan jadikan alternatif, masih ada jalan-jalan yang lain. Artinya tidak percaya 100% akan firman Tuhan. Dan masih membuka hidup mereka untuk hal-hal dunia. Lebih mementingkan hal-hal materi daripada kebenaran firman Allah. Nah, model orang-orang seperti ini apa yang terjadi? Lambat laun, pohonnya pun juga nggak akan bisa tumbuh besar. Karena apa? Terhimpit dengan pohon yang banyak durinya dan akhirnya dia mati. Poin yang terakhir Bapak Ibu, inilah harapan Tuhan ketika kita menerima firman-Nya di tanah yang subur. Ya. Orang-orang yang menerima firman Tuhan kemudian menjadikannya sebagai prioritas utama, sumber dasar hidupnya. Biarlah kiranya Bapak Ibu kita memandang firman Tuhan adalah segala-galanya. Dan ada janji Tuhan ketika kita menyediakan hidup kita tempat yang terbaik untuk firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 8, perhatikan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Berbuah. Ini janji firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini tergantung dari respon kita. Kalau Bapak Ibu mau hidup kita ini mengalami sebuah terobosan, miliki sikap hati yang baru terhadap kebenaran firman Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hati kita, supaya hidup kita ini benar-benar mengalami sebuah terobosan yang luar biasa. Dalam Injil Yohanes, ya bagian yang terakhir Bapak Ibu, Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kerajaan surga hanya bagi mereka yang mengasihi Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kerajaan surga ini dijanjikan pada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya pagi hari ini Bapak Ibu kita boleh mengambil sebuah sikap memilih untuk menjadi tanah yang subur. Amin. Ada 4 sikap hati kita ketika mendengar terhadap firman Tuhan. Supaya kita bisa lebih sungguh-sungguh. Saya berharap Bapak Ibu yang datang beribadah, mari utamakan untuk mendapatkan firman Tuhan. Ya, supaya firman Tuhan inilah yang akan menuntun hidup kita, iman kita. Iman kita bertumbuh bukan karena keaktifan kita datang ke gereja. Tapi kalau tidak pernah kita mendengar firman Tuhan, seperti juga pada poin yang ketiga tadi. Kita masih akan ragu-ragu. Dan kita tidak akan mengalami pertumbuhan kerohanian yang baik. Namun hari ini biarlah kiranya kita bisa memiliki tanah yang baru dan subur. Supaya apa yang ditabur oleh Tuhan itu kita bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 41 sampai 42. Sebuah respon yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendengar berita keselamatan dari Rasul Petrus. Mereka memberi diri dibaptis, jumlah mereka bertambah, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini sebuah pertumbuhan yang nyata. Nah, bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita mengalami sebuah terobosan, ya sebuah peningkatan iman kita kepada Tuhan? Kalau mungkin kita belum sampai di sini Bapak Ibu, mungkin kita perlu mengoreksi kembali, mengevaluasi
seberapa besar saya menerima firman Tuhan berdampak dalam hidup saya. Kenapa ya hidup saya kekristenan saya kok biasa-biasa saja? Ya mungkin ada yang keliru ketika kita menerima firman Tuhan. Apakah kita menerima firman Tuhan seperti jatuh di atas batu di jalanan? Apakah di antara semak-semak berduri? Ya. Ataukah kita menerima firman Tuhan seperti tanah yang subur? Ketika kita mengalami, Pak, sepertinya saya ini, ya hidup saya begitu keras, Pak, saya kok sulit sekali, Pak, mengalami pertumbuhan. Mungkin ada yang keliru, kita belum sepenuh hati membuka hidup terhadap firman Tuhan. Padahal ada sebuah janji firman Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mau meresponi firman Tuhan, Bapak Ibu, ya, tinggal di dalam hidup kita. Perhatikan, Yohanes 7 ayat 38, ini ayat yang benar-benar terakhir, Bapak Ibu. Tadi satu ayat yang saya katakan terakhir, ternyata belum terakhir. Ini yang benar-benar terakhir. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, firman Allah, orang yang percaya kepadaku dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Tuhan Yesus memberikan sebuah janji, ada kepuasan dalam hidup manusia. Mereka yang mau percaya firman Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang dunia ini, mereka mengisi hari-hari mereka karena kesepian, karena kekeringan rohani. Ya, mereka merasakan secara materi saya berkelebihan, Pak, tetapi ada yang kurang sampai mereka harus pergi ke luar negeri, ya, jalan-jalan sampai mereka memuaskan keinginannya, rasa yang lapar, rasa yang sepi ini dengan membelanjakan barang-barang yang bermerek. Sampai segitunya tuh, saudara. Tetapi janji firman Tuhan, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita akan mengalir aliran air hidup, bukan hanya setetes, bukan hanya segelas, tetapi apa Bapak Ibu? Melimpah. Kita akan mengalir aliran-aliran yang memberi hidup. Kita akan dipuaskan di dalam kesenangan ilahi. Jadi biarlah kiranya pada hari ini miliki sikap hati yang baru ketika kita mau menerima firman Tuhan. Amin. Supaya hidup kita benar-benar akan mengalami kepuasan ilahi. Dan akan terjadinya sebuah terobosan dalam hidup kita. Kita akan menjadi kelompok orang-orang yang terakhir. Orang-orang yang meresponi firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Dan biarlah kiranya kepuasan daripada Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa dan nanti kita akan mempersiapkan diri. Pagi hari ini kita akan menyerahkan seorang anak ya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu. Dan nanti mungkin saya minta Bapak dan Ibu Suhardi bersama Gloria bisa posisi di depan ya, sambil mempersiapkan diri. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Pagi hari ini kembali kami berdoa kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki hati yang baru, dapat meresponi setiap kebenaran firman Tuhan dengan benar. Karena kami menyadari firman-Mu itu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami kepada keselamatan kekal. Firman-Mu Tuhan yang akan mengajarkan kami, menuntun kami kepada kebenaran hidup. Mengajarkan kami untuk kami boleh melakukan di dalam hidup ini apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Pagi ini hamba-Mu berdoa, biar kiranya pesan firman yang hamba sampaikan dengan segala keterbatasan boleh dimengerti oleh setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Sehingga mereka boleh pulang dari rumah-Mu ini seperti tanah yang subur Tuhan. Seberapapun mereka menerima benih firman-Mu pagi hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, jemaat-Mu memiliki hati yang subur, hati yang baru, sehingga mereka akan bertumbuh karena kebenaran firman Allah. Mereka akan memiliki kehidupan yang menjadi kesenangan bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Tuhan izinkan
benih firman-Mu pagi hari ini akan bertumbuh sampai besar, bahkan berbuah-buah lebat Tuhan. Ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jemaat-Mu Tuhan akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam hidup mereka secara pribadi berubah, memberikan dampak bagi keluarga, memberikan dampak bagi masyarakat. Bahkan seperti firman-Mu Tuhan, memberikan dampak besar bagi keselamatan jiwa-jiwa di bangsa-bangsa Tuhan, di atas kota-kota. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati kami dengan kemurahan Allah. Diberkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan mampukan setiap keputusan komitmen jemaat-Mu pagi hari ini. Ketika mereka memilih untuk memiliki hati yang baru, hati yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan, jika sebentar kami juga akan menyerahkan anak kami, Gloria. Kiranya Tuhan boleh tolong kami. Tuhan mengurapi dalam prosesi penyerahan anak pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi setiap kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, ya, kita akan bersama-sama untuk mendoakan anak kita Gloria Felicia Saranga, yang pagi hari ini kita akan doakan, serahkan kepada Tuhan, saksikan kedua orang tua dan jemaat, kiranya Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan anak kita. Saya mengundang Bapak Suhardi, Ibu dan juga adik Gloria untuk bisa maju ke depan. Ya, menghadap ke sini dulu Bapak. Makna penyerahan anak dalam ibadah Kristen adalah sebagai bentuk iman orang tua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada sebuah makna yang perlu kita mengerti ketika orang tua, pasangan Kristen membawa anaknya ke gereja dan diserahkan, itu adalah bentuk iman mereka kepada Kristus. Orang tua memiliki iman bahwa anak-anak adalah titipan dan milik Allah. Sekali lagi, orang tua memaknai ketika mereka menyerahkan anak-anak ke gereja, jemaat sebagai saksi. Mereka menyadari bahwa anak-anak adalah titipan Allah. Mereka akan mendidik, mereka akan mengajar, mereka akan membimbing anak-anak ini untuk memiliki kehidupan, hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Di dalam keadaan kondisi zaman akhir ini sungguh mengerikan, nilai-nilai kekristenan sudah mulai dipudarkan. Tetapi dengan hari ini mereka membawa anak Gloria kepada Tuhan, mereka akan berkomitmen untuk mendidik, membimbing, mengajar supaya hidup dalam nilai-nilai kekristenan. Makna yang kedua, iman orang tua kepada Tuhan. Dengan membawa anak kepada Tuhan di gereja, mereka percaya akan menerima berkat buat anak mereka. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kita boleh menerima berkat Tuhan, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita akan dukung mereka di dalam doa. Ya. Kita nanti akan tumpang tangan memberkati mereka. Dan yang ketiga, bentuk iman mereka, bahwa mereka mau berkomitmen. Pak, kami sebagai orang tua mau berkomitmen. Dan juga bantuan dukungan jemaat, supaya kami menjadi orang tua yang berkomitmen dalam mendidik, mengajar, membimbing anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan sampai masa tua, Pak. Kami melihat generasi-generasi yang akan lahir dari kami, Pak. Generasi-generasi yang akan takut akan Tuhan. Jadi inilah makna daripada penyerahan anak-anak dibawa ke gereja. Sebelum kita akan berdoa, tentunya saya akan membimbing Bapak dan Ibu, ya Bapak Suhardi dan Bu Suhardi, dalam sebuah komitmen
janji orang tua pada jemaat dan juga pada Tuhan. Nanti Bapak dan Ibu bisa ikutin saya. Kami berjanji di hadapan Tuhan untuk mendidik, mengajar, mengasuh, dan membesarkan anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terdapat dalam firman-Nya. Kami mau menjadi teladan dalam sikap, tingkah laku, dan tutur kata, sehingga ia dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berjanji. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya dan atas mereka, Yesus memberkati mereka. Kita akan berdoa, saya undang Bapak Ibu semuanya bisa bangkit berdiri.
Selanjutnya yang bertugas perjamuan kudus saya undang bisa mempersiapkan diri maju ke depan. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita mengangkat roti ada di atas kepala kita sebagai bentuk pengorbanan, penghormatan atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudahnya itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti dengan sepenuh hati kita dan ucapan syukur atas pengorbanan Yesus Kristus dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mengangkat anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita akan minum, kita akan mendengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang telah menyucikan setiap dosa-dosa kita, sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus. Dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali, dikuatkan iman percaya kami bahwa kesetiaan ibadah kami di hadapan Engkau, iman kami kepadamu tidak sia-sia. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Melalui unsur-unsur perjamuan kudus pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan kami boleh semakin mengasihi Tuhan, kami boleh hidup untuk mendatangkan pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita ke depan. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Kami bersyukur buat pagi hari ini membawa setiap persembahan yang sudah umat-Mu bawa ke rumah-Mu. Biarlah kiranya setiap persembahan yang sudah dibawa ke rumah-Mu ini Tuhan, boleh Engkau sucikan, kuduskan, boleh berkenan bagi-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, terima kasih buat seluruh jemaat-Mu yang sudah menabur buat pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, sehingga gereja-Mu ini dapat berjalan semuanya juga Tuhan karena kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih, berkati seluruh tangan jemaat-Mu yang sudah memberkati buat pekerjaan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat seluruh aktivitas jemaat-Mu di sepanjang 1 minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyertai, memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan.
baik yang beraktivitas di ruangan maupun di luar ruangan. Tuhan boleh menolong, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami juga yang akan ujian pada hari Senin nanti, kiranya Tuhan pun boleh menolong, memberkati di dalam nama Yesus. Berikan hikmat, kepintaran yang daripada Engkau Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik Tuhan, sehingga dapat menghasilkan nilai yang maksimal, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi buat seluruh kegiatan jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan juga Tuhan pulihkan. Terima kasih buat pemulihan kesehatan juga yang sudah Tuhan kerjakan bagi seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan sekali lagi Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang mungkin hari ini besok akan keluar kota. Kiranya Tuhan pun boleh menolong, memberkati buat setiap perjalanan mereka. Dijauhkan dari kecelakaan maut Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami memberkati bagi kota kami Sampit, di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah kiranya berkat terbaik-Mu Engkau curahkan bagi kota kami Tuhan, sehingga Tuhan kesejahteraan kota kami menjadi kesejahteraan bagi kami yang tinggal di kota ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati para pemimpin kami di kota ini Tuhan, bisa menjadikan pemimpin yang bertakut akan Tuhan, yang bisa dapat membawa kota kami ini semakin maju lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tutup bungkus seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan biarlah segenap kehidupan kami Tuhan membawa pujian kemuliaan hanya bagi nama Engkau saja. Haleluya Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bila kiranya engkau akan pulang ke rumah masing-masing, pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Dan Bapak Ibu juga akan menerima berkat persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat persekutuan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat dukungan doa ya Bapak Ibu. Sebenarnya dalam kondisi kesehatan kami, saya